Shalom, damai sejahtera bagi kita semua hari ini. Mari kita menenangkan hati sejenak, membuka pikiran dan jiwa kita, dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki tahun yang baru ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ayat ini sederhana, tetapi sangat dalam. Tuhan tidak berkata, "Ajarlah kami menambah hari," melainkan menghitung hari. Artinya, hidup ini terbatas, dan justru karena keterbatasan itulah hidup harus dijalani dengan penuh kesadaran. Waktu terus berjalan, detik demi detik, hari demi hari, tahun demi tahun. Waktu menempatkan kita pada kenyataan bahwa hidup ini tidak bisa diulang, tidak bisa ditarik kembali, dan tidak bisa ditunda selamanya. Namun di atas waktu yang terus bergerak itu, ada Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Dialah Tuhan atas Kronos, Kairos, dan kekekalan. Yesus sendiri berkata, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Artinya, sepanjang apapun perjalanan hidup kita, Tuhan adalah jaminannya. Musa menyadari satu hal penting. Hidup yang tidak dimaknai akan berlalu sia-sia. Karena itu ia berdoa, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami." Doa ini bukan doa orang lemah, tetapi doa orang yang sadar akan realitas hidup. Pertama, hidup adalah anugerah Tuhan. Menghitung hari berarti mengakui bahwa hidup ini bukan milik kita. Hidup adalah anugerah Tuhan. Mazmur 90 mengingatkan bahwa Tuhan adalah pencipta, pemberi, dan pengambil kehidupan. Dia adalah tempat perlindungan kita dari generasi ke generasi. Sebaliknya, hidup manusia digambarkan seperti mimpi, seperti rumput yang pagi hari segar, namun sore hari layu. Umur manusia terbatas dan seringkali dipenuhi pergumulan. Kesadaran ini seharusnya tidak membuat kita takut, tetapi membuat kita rendah hati. Karena justru di tengah keterbatasan itulah kita belajar melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Baik melalui pengalaman yang menyenangkan maupun peristiwa yang menyakitkan, Tuhan tetap hadir. Dia peduli, Dia menyertai, Dia membela umat-Nya. Karena itu, saat kita menghitung hari-hari hidup kita, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dialah tempat perteduhan yang aman, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kedua, hidup harus diisi dengan bijaksana. Menghitung hari juga berarti hidup dengan kesadaran bahwa kita membutuhkan hikmat Tuhan setiap hari. Hikmat bukan soal kepintaran, tetapi soal kedekatan dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan." Orang yang berhikmat adalah orang yang hidupnya diarahkan oleh kehendak Tuhan, bukan oleh emosi, ambisi, atau keinginannya sendiri. Hikmat membuat seseorang hidup dengan integritas, kesabaran, dan kepekaan. Hikmat lebih berharga dari harta, karena hikmat memberi arah, pengharapan, dan masa depan. Orang yang berhikmat tidak hanya kuat secara lahiriah, tetapi kuat dalam pengambilan keputusan. Hikmat menyegarkan jiwa dan memberi damai di tengah tekanan hidup. Ketika kita belajar menghitung hari-hari kita, kita belajar memahami maksud Tuhan di balik setiap peristiwa. Kita tidak lagi hanya bertanya mengapa, tetapi mulai bertanya untuk apa. Dan disitulah kita melihat
bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia.